Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Kita pada kajian kali ini membahas tentang hawa nafsu yang sering kita mendengar, hawa nafsu. Ketika kita menukil dalam kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, kitab yang berjudul dalam bahasa Indonesianya Penjelasan Rahasia-Rahasia Ilmu Para Wali atau para orang-orang soleh. Secara global beliau menyatakan bahwa antara hawa dan nafsu itu dua hal yang berbeda. Ini secara kompleksnya. Hawa sendiri, nafsu sendiri. Atau simpelnya, hawa itu adalah satu makhluk yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jiwa kita. Nafsu itulah jiwa kita. Dan masing-masing mempunyai sifat tersendiri, mempunyai karakter tersendiri, karakter yang berbeda-beda. Dan bisa saling berkaitan dan saling menunjang antara hawa dengan nafsu. Maka dikatakan hawa nafsu. Kalau bahasa simpelnya lagi, nafsu itu adalah sifat kemanusiaan kita, sifat manusiawi kita, sifat normal kita, sifat manusiawi. Seperti misal syahwat, hasrat untuk melakukan atau memakan atau meminum sesuatu, hasrat untuk minum kopi, hasrat untuk merasakan kenyamanan atau merasakan kebahagiaan dan lain sebagainya. Ini dinamakan syahwat. Dan itu adalah merupakan sifat dari nafsu, normal. Dan itu manusiawi. Ketika syahwat mempengaruhi jiwa yang sedang syahwat, ketika hawa mempengaruhi jiwa yang sedang syahwat, maka syahwat itu akan disalurkan melalui hal-hal yang diharamkan. Misalkan dia syahwat ingin melakukan kebahagiaan atau ingin merasakan kenyamanan dalam hidupnya karena dia mungkin tertekan dengan pekerjaan, dengan situasi kerja yang menimbulkan stres yang banyak dan lain sebagainya. Dia ingin hiburan, dia ingin kenyamanan. Itu normal dan itu manusiawi karena itu jiwa. Tapi ketika dipengaruhi oleh hawa nafsu, oleh hawa dalam hal ini, maka dia berusaha mencari ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan itu yang menjurus ke haram. Karena sifat utama dari hawa ini adalah selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menentang adalah hawa. Dalam banyak riwayat ketika kalau kita puasa itu ada banyak sekali para mubaligh yang menyatakan hal tersebut dan bisa dilawannya dengan puasa dan lain sebagainya. Jadi hawa ini satu-satunya makhluk yang memang diciptakan memang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pertanyaannya? Kok ada makhluk yang Allah ciptakan dengan menentang dan ditempatkan di setiap manusia dan jin, kecuali para nabi dan rasul. Untuk ujian kelayakan bagi kita. Layakkah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Karena ridho Allah ini sangat-sangat eksklusif, sangat-sangat luar biasa. Ketika orang tersebut mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan orang tersebut telah lulus dan sukses menghadapi hawanya dia. Karena itu merupakan ujian. Lulus ujian, maka dia mendapatkan hasil. Untuk bisa mengendalikan hawa ini, maka kita perlu mengetahui tentang apa dan bagaimana hawa itu. Dan bagaimana kita bisa memanajemen hati kita. Dan inti dari rukun agama yang ketiga, yaitu rukun ihsan. Di dalam hadis Jibril ada rukun agama dan 3 rukun agama. Intinya adalah manajemen hati atau tasawuf. Membersihkan hati, mensucikan hati. Intinya manajemen hati. Kenapa ada manajemen hati tersebut dan penting? Karena untuk memanajemen hati agar supaya hati tidak dikuasai oleh hawa ini tadi. Kalau misalkan hati kita dikuasai oleh hawa, jiwa kita dikuasai oleh hawa, maka akan ada kecenderungan yang 100%, kecenderungan untuk menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia melakukan perbuatan maksiat, susah untuk melakukan ibadah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu ini, maka yang muncul adalah iman.
Karena di dalam jiwa kita ini berebut, kalau bahasa simpelnya, saling berebut antara iman dan hawa. Ketika kita bisa mengendalikan hawa, bisa menekan hawa, maka imanlah yang berkuasa di hati kita. Dengan catatan, kita punya bekal untuk memunculkan dan memicu iman di dalam jiwa kita dengan ilmu pengetahuan akidah, ilmu pengetahuan syariat, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita tidak punya ilmu itu, kita menekan hawa, yang muncul malah hawa yang lain. Jadi ketika kita menekan hawa tanpa adanya ilmu ketaatan kepada Allah, tanpa adanya ilmu tauhid, tanpa adanya ilmu syariatnya Allah, maka yang muncul di hati kita bukan kekosongan, tapi yang muncul itu justru hawa yang lain dengan bentuk yang berbeda lagi. Karena hawa ini sesuatu yang abstrak, yang kita tidak bisa menggambarkan dengan gambaran biasa, tapi kita sebetulnya mampu merasakannya dan mampu kita mendengarnya. Bisian di dalam hati kita ini hawa atau bukan, asal kita mempunyai modal ilmu yang pasti, kita akan mampu memilah-milah dan ini adalah bisian hawa, ini bisian iman, takwa, dan seterusnya. Nah, sekali lagi, ketika kita tanpa bekal ilmu syariat yang benar, melalui guru-guru yang benar, yang punya sanad yang benar, maka kita tidak akan mampu menggantikan posisi hawa di dalam jiwa kita. Tapi malah kita akan tertipu dengan hawa itu sendiri, karena kita merasa menekan hawa, justru hawa yang lain yang akan muncul di situ dengan bentuk yang berbeda. Dan satu lagi, keistimewaan hawa adalah keistimewaan hawa yang merupakan ciptaan Allah dan kemahabesaran Allah. Dia mampu untuk mengajak kita melakukan kebaikan, tapi dengan tujuan keburukan. Kita tanpa sadar menganggap itu adalah kebaikan, karena secara logika baik. Tapi ternyata hawa lah yang bermain di sini. Dan kita tidak menyadari ternyata kita sudah diseret dengan jauh dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kedekatan kepada Allah, padahal kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya hawa. Dan ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa selamat dari hawa yang sudah kita bahas tadi? Kita perlu tahu ciri-ciri hawa, sifat-sifat hawa, dan perlu mengetahui dan mempelajari manajemen hati agar supaya kita tidak tertipu dengan hawa, dan perlu juga mengkaji ilmu-ilmu syariat hingga kita bisa menempatkan dan bisa mengisi di dalam hati kita kekosongan ketika hawa tersebut kita bisa tekan dengan keimanan dan ketakwaan, dan juga di semua itu dilandasi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka keimanan dan ketakwaan akan semakin kuat menekan hawa di dalam diri kita. Nah, kemudian tidak ada satupun orang yang bisa bebas dari godaan hawa, tidak ada satupun, tapi banyak yang mampu, terutama para aulia, para wali, yang mampu menekan hawa dan digantikan kekuasaan di dalam jiwa itu dengan keimanan dan cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan moga-moga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan cinta, kekuatan iman, hingga kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, hingga kita kelak nanti di yaumil qiyamah layak untuk masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW, dan kita layak untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya Allah lahir batin dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.